Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat kemarin sudah masalah mas perak lagi. Sebelumnya zakat fitrah dan syarat-syaratnya. Mungkin saya menjelaskan terkait zakat profesi. Menjelaskan masalah zakat hewan ternak, sobung sia bisnis gitu. Zakat profesi atau zakat penghasilan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ulama klasik itu tidak ada istilah zakat profesi, zakat penghasilan. Munculnya zakat profesi itu di era kontemporer sekarang yang dibahas oleh ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan para ulama-ulama yang lain menjelaskan zakat profesi atau penghasilan. Zakat profesi itu di dalam istilah yang diambil oleh para ulama adalah mal mustafad, yaitu al-malul mustafad. Mal mustafad ini diambil dari beberapa nas, sebagaimana zaman dahulu ketika ada orang yang bekerja kemudian diberi kasih upah, kemudian ditanyain apakah di situ ada kewajiban zakat. Kalau ada itu akan dipotong, kalau tidak ada akan diberikan penuh. Nah, itu istilah mal mustafad. Maka di sini ulama kontemporer mengistilahkan mal mustafad ini dengan zakat profesi. Logikanya gini. Kalau zakat profesi itu memang di dalam kitab salaf itu kan ada 6. Zakat mal itu akan 6. Zakat perniagaan, zakat mas perak, zakat hewan ternak dan lain sebagainya. Tetapi di situ tidak ada istilah zakat profesi, zakat penghasilan. Maka oleh sebab itu bahasa kasarnya, logikanya, kalau zakat profesi itu atau dalam artian zakat uang, mungkin di dalam kata ini zakat profesi kan ada perbedaan dari bahasa. Ada yang mengatakan zakat profesi itu yang maksudnya malul mustafad, uang yang diambil yang berfaedah seperti uang gaji, atau juga bahasa malul mustafad itu ada yang mengatakan zakat uang, uang yang punya berapa uang itu dizakatin. Apapun istilah itu, maka logikanya bahasa cak kasrah menabih bede orang andi rezeki bulanan sampai 100 juta, 150 sampai berapa 200 seperti pejabat-pejabat petinggi, komisaris dan seterusnya, itu kan 100 ke atas. Ya kan? 100 ke atas. Kalau itu tidak dizakati diambil, maka itu gimana ya? Sedangkan petani yang panen, kemudian dia bibitnya, air, terus ada yang pekerja, ada yang tanahnya nyewa dan seterusnya, itu tetap wajib zakat. Padahal mereka itu penghasilannya sedikit dan juga wajib zakat. Memang itu ketentuannya. Nah, oleh sebab itu zakat profesi atau zakat penghasilan itu wajib dizakati. Nah, zakat profesi ini para hadirin ini
ada kalanya ada dua. Yang pertama adalah zakat profesi itu diambil pertama harus 1 nisab. Yang kedua harus 1 tahun. Ada juga langsung panen. Langsung apa? Bukan 1 nisab. Tidak harus nunggu 1 tahun. Penting sudah dapat 1 nisab. Seperti zakatnya petani. Nah, petani itu kan setiap panen dia langsung zakat. Nah, maka yang pertama itu zakat profesi itu nisabnya sama dengan petani. Kalau petani itu ada berapa versi? Itu 1 nisabnya ada yang sekitar kalau beras 800, ada yang sampai 650 berapa gitu. Kalau kita ambil yang paling kecil 650, katakan 650 beras, berarti 1 kilo itu berapa sekarang? 1 kilo beras yang bagus, yang ada cacat standar 15.000 ya, 15.000. Sekarang 10.000 enggak ada ya. 15.000 kali 650 ya, 9.750. 9.750. Yang wajib dizakati itu bukan ketika dia menerima kotornya, gaji kotornya, atau uang benih pese kotor oleh haram ini. Kotornya. Jadi kalau umpama dia menerima gaji 10 juta dengan pengeluaran ini itu dan seterusnya, dipotong ini itu, sisa berapa? Ketika dia sisanya 5 juta, maka ini sudah wajib. Tetapi kalau ada orang gajinya 15 juta, kebutuhan tiap bulan ini itu hanya 5 juta, sisa 10 juta, maka dia wajib 10 juta itu nisab, apa yang wajib dikeluarkan ada 2,5%. Nah ini sama dengan petani. Yang pertama, yang kedua, ini harus 1 tahun, disamakan dengan emas perak. Kalau emas perak nisabnya adalah kurang lebih 85 gram. Kalau sekarang emas murni berapa? 1 juta ya? 1.200.000. Sokyung kali 85. 102 juta. 102 juta. Ini nisabnya. Maka ketika dalam 1 tahun ngikut nisabnya emas perak ini, emas 102 juta, saya gaji berapa dia? Semisal saya gaji tiap bulan 20 juta. 20 juta. 20 kali 12 berapa? 24 ya? 24. Nah, 200 ya, 224 ya. 224. Maka dia wajib zakat ketika masih ada uang tersebut sebesar yang wajib 2,5%. Nah, bolehkah seseorang yang mendahulukan mengeluarkan zakat takdim? Jadi belum waktunya dia mengeluarkan. Contoh gini. Umpama Pak Jelani gajinya 15 juta. Oh, amin dulu. 15 juta. 15 juta kali 12 itu kan ketemu berapa? 15 juta kali 12 180. Oh, 1 tahun. Saya ini Ustaz, saya itu setiap bulan dapat 15 juta. Pengeluaran saya 2 juta. Loh kok sedikit, Pak? Iya, karena dibantu istri saya juga. Jadi sisanya berapa? Dari 15 dari 12. Lah, perkiraan itu saya paling tidak 1 bulan itu 5 juta lah. Tinggal 10. Tak simpan ini 10 juta. Jadi tinggal 120 juta. Nah kan semisal dia mau mendahulukan,
saya mau mengeluarkan zakat ya. Padahal tidak sampai satu tahun, itu boleh. Boleh. Ada juga di pemerintah kan ada ya, di gaji itu dipotong ya. Potong. Jadi asalkan pemotongannya itu tepat, memang betul dia wajib membayar zakat, nah itu boleh sah-sah saja motong. Asalkan memang betul dia wajib berzakat. Nah, oleh sebab itu, insya Allah semuanya ini punya gaji semuanya. Lah, gaji yang kita dapatkan itu hitungannya bukan hitungan kotornya. Bukan hitungan kotor. Tapi setelah bersihnya misalnya. Bayar ini, bayar itu, dan seterusnya. Jadi kesimpulan dua pendapat ini bisa kita simpulkan. Kalau kita dapat uangnya itu memang tiap bulan tidak sampai 1 nisab. Bisanya 1 nisab itu 1 tahun. Dan kita hitung sisanya berapa dengan potongan ini, bayar ini, maka kalau sudah memenuhi 1 nisab, yaitu 102 juta, maka wajib dia mengeluarkan zakat 2,5%. Tetapi kalau ada orang pejabat tinggi di PRRI, kemudian posmisaris yang gajinya 100 juta lebih, maka sekitar bulan itu juga wajib dia mengeluarkan zakat. Tidak usah nunggu 1 tahun. Tuh, biar mudahnya gitu. Nggak usah nunggu 1 tahun. Ini perlu diperhatikan. Istilah zakat profesi di ulama klasik itu tidak ada. Tapi oleh ulama kontemporer dibahas dengan menggunakan referensi dalil-dalil bahasa dari pakai malul mustafad. Malul mustafad. Terkait malul mustafad ini yang sudah saya jelaskan tadi, zakat profesi ini tidak disyaratkan harus 1 tahun, ada yang mensyaratkan 1 tahun. Yang tidak mensyaratkan 1 tahun bisa kita pahami bahwa kalau kita sudah punya uang kayak petani itu, petani kan udah 1 tahun, penting dia panen langsung, kayak gitu. Nisabnya bisa kita ikut nisabnya petanian. Bisa kita ikut nisabnya emas, perak. Nah, pertanyaannya, sampai enggak gaji kita dalam 1 tahun itu? Enggak sampai, Ustaz, karena dipotong ini, hutang ini. Ya udah, enggak wajib berarti. Yang wajib apa? Ya zakat fitrinya, jangan lupa. Nah. Jangan lupa zakat fitrah. Nah, jadi bisa dipahami zakat profesi ini kan? Zakat profesi bisa dipaham. Oke. Sekarang mana sudah dibahas ya masalah Nah, sekarang saya menjelaskan terkait masalah mustahik yang berhak menerima zakat. Yang mustahik itu diambil dari ayat Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Di surat At-Taubah kalau ada saya. At-Taubah ya. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah al-fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fakir. Apa fakir itu? Wa huwal ladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqa maukan min kifayatihi. Mat'aman wal mabasan maskanan bi ayusilal agal min ismayati. Nah, orang fakir ini orang yang tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan.
atau dia punya uang atau pekerjaan tetapi pengeluarnya lebih banyak daripada pemasukannya, lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Semisal pengeluarannya dalam 1 bulan itu 5 juta atau terlalu banyak. 1 bulan itu 2 juta dan dia dapat penghasilan hanya 1 juta atau kurang dari 1 juta. Ini fakir. Ini yang punya uang dan punya pekerjaan. Yang namanya yang kedua itu yang pertama. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu wa huwa alladzi lahu malun asbun yaqamu min kifati wa la yakfi bi ayusila fawqa nisfi fakih. Nah, miskin ini orang yang punya uang, punya pekerjaan tetapi kebutuhannya lebih banyak. Tidak terlalu separuh. Misalnya gini. Kalau miskin kebutuhannya dia itu 2 juta. Pengeluarannya 2 juta, penghasilannya 1.500.000. Di atas separuh. Kalau fakir itu lebih separuh. Pengeluarannya 2 juta, penghasilannya 800.000. Nah, itu namanya fakir. Jadi fakir itu lebihan daripada miskin. Nah, wal amil 'alaiha. Kemudian amil, wal amilin 'alaiha, dan amil. Amil ini yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa amil zakat yang memang sudah dapat surat izin dari pemerintah. Itu amil zakat. Selain itu namanya wakil atau penitia. Kalau di sini ya amil itu ya seperti Basnas, Las Sidogiri, Las NU, Las Muhammadiyah. Dan termasuk juga amil di bawah-bawahnya. Di bawahnya Basnas itu apa saja? UPZ itu apa? Termasuk juga. Amil zakat. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Mu'allaf ini yang hatinya perlu dikasih. Orang yang baru masuk Islam, nah itu baru dikasih. Seperti orang yang baru masuk Islam, niatnya masih lemah, imannya masih lemah, dia baru Islam. Nah, ini juga perlu dikasih. Nah, seperti juga ada orang kafir yang dia memiliki pengaruh besar dan dia baru masuk Islam. Ada orang kafir yang memiliki pengaruh besar atau punya follower banyak dan dia baru masuk Islam, maka juga tetap diberi. Apa maksudnya? Biar dia menarik followernya, orang-orangnya untuk masuk Islam. Nah, ini juga salah satu mu'alaf. Kemudian berikutnya adalah wafiriqab, budak dadah. Nah, wal gharimina, orang yang terlilit utang, terlalu banyak utangnya sampai bikin terlalu banyak utangnya ini. Nah, utang, orang yang banyak utangnya ini, terbebannya utang ini, dia hutang bukan karena maksiat. Kalau dia hutang untuk berjudi, minum-minuman, atau dia hutang mau buat bisnis minum-minuman, atau hal yang diharamkan, maka tidak bisa. Ya. Nah, ini lagi ada ini. Man istadani guru ligira daifin aw bina masjid aw nidani minal masalil amah wa in kana ghani bi ghairi naqdin. Nah, seperti orang yang mengutangi untuk bangun masjid. Apa katanya saya nanti bangkrut, akhirnya dia tidak punya utang, tidak punya uang, dia banyak tanggungannya, sama ini. Nah.
Dengan terlebih itu. Kemudian wal gharimina wa fi sabilillah. Sabilillah. Nah, ini sangat menarik sabilillah ya. Wa bini sabil. Sabilillah ini, sabilillah para hadirin. Sabilillah itu kan artinya dalam jalannya Allah Ta'ala. Maksud di sini adalah al-ghuzza wal ghuzzatul muta'awun alladziina la yakhuduna murtamin min ad-duyan wa la urija ila diwan min ala khurjin min al-jihad fa yu'tana min zakat wa in kana awliya. Jadi orang yang berperang membela agama Allah Ta'ala. Sabilillah yang benar istilahnya adalah orang yang berperang, yang berjuang membela agamanya Allah Ta'ala. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i, sabilillah yang diartikan itu seperti orang yang berperang ini. Kalau ada yang memaknai sabilillah itu yang artinya yang tidak harus berperang, seperti apa? Seperti guru ngaji, kiai. Nah, ini saya kira tidak masuk pembahasan fisabilillah. Tidak masuk dalam bahasan bismillah. Fisabilillah. Apalagi yang mengatakan sabilillah itu dimaknai seperti masjid, seperti madrasah, bangunan, sekolah dan seterusnya masuk fisabilillah. Maka di dalam mazhab Syafi'i itu sabilillah bukan seperti itu. Kalau ada yang mengatakan juga sabilillah itu seperti guru ngaji, kiai, maka dia boleh menerima zakat fitrah. Padahal zakat fitrah ini diperuntukkan kalau di mazhab yang lain seperti yang disampaikan oleh beberapa kiai, sabilillah ini di luar mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, itu sabilillah ketika zakat fitri itu diperuntukkan khusus kepada fakir miskin. Khusus zakat fitri, zakat badan itu diperuntukkan kepada fakir miskin. Bukan asnaf 8 ini. Kalau zakat maliyah. Tapi khusus zakat fitri itu diperuntukkan untuk untuk fakir miskin. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang ngikutin sabilillah dengan artian orang yang mengajar kiai, kemudian dia memberikan zakat fitrinya kepada kiai tersebut padahal dia kaya, maka itu keliru. Nah, kenapa? Karena menurut penafsiran sabilillah dengan makna kiai, guru ngaji, itu kalau zakat fitri itu diperuntukkan kepada fakir miskin. Sesuai hadis Nabi yang kemarin, tu'matun farada Rasulullah tu'matan lil fuqara wal masakin. Zakat fitri itu ada 2. Yang pertama untuk menyucikan dari perkara keji. Yang kedua memberikan makan pada fakir miskin. Ini. Maka oleh sebab itu kita jangan memberikan kepada siapa? Kepada sekolah, madrasah yang khusus di bangunan ya. Bukan yang penitia mengadakan sekolah madrasah itu tidak boleh, bukan. Bukan itu maksud saya. Karena apa? Karena di dalam pembahasan ini yang sabilillah itu kalau zakat fitri khusus pada fakir miskin. Jadi kalau sebisa mungkin kita jangan memberikan kepada kiai atau ustadz yang kaya. Kalau memang dia layak, memang dia tidak punya pekerjaan, memang dia tidak punya uang atau yang dikategorin tadi, maka boleh-boleh saja kita memberikan kepada mereka. Khusus zakat fitri. Begitu juga jangan juga kita mengambil zakat fitri untuk kemaslahatan masjid maupun untuk sekolah madrasah. Nah ini kan.
Karena dalam kitab mana ya? Ini satu ini. Di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, la yastahiq al-masjid syai'an min az-zakat mutlaqan idh la yajuz sarfuha illa lihurin muslimin. Dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, tidak boleh, tidak berhak masjid mendapatkan zakat. Begitu juga sekolahan. Secara mutlak, karena tidak boleh diberikan kepada masjid illa lihuri muslimin, kecuali kepada orang yang merdeka dan orang Islam. Artinya apa? Zakat ini boleh diberikan kepada orang yang hidup. Luhurin muslimin, orang hidup. Kalau masjid madrasah kan mati itu, benda mati. Nggak boleh. Makanya jangan kita kasihan yang diberikan, yang diharapkan orang fakir miskin 1 tahun 1 kali. Itu pun hanya berasnya 3 kilo. Kalau diuangkan hanya 50. Kemarin tadi malam saya beli 2 paus 46. 1 tahun loh. 46.000. Masa masih diberikan kepada ke sekolah, ke lembaganya ya, untuk bukan penitiannya. Kalau penitian enggak apa-apa. Nanti kan dibagi kepada orang fakir miskin. Maksudnya itu zakatnya itu nanti digunakan untuk pembangunan sekolah atau masjid, itu tidak boleh. Nah, hanya 1 tahun 1 kali, 46. Kalau 1 tahun itu berapa hari? 360 ya? 360 hari kan 1 tahun. Berarti berapa? 1 harinya 1000. Ya, masa sarah belum memberikan. Kasihan fakir miskin. Kita berikan kepada mereka yang memang kita wajib, kita tidak bisa mengeluarkan zakat mal, ya kan? Zakat mal tidak bisa kita mengeluarkan karena tidak wajib, tidak sampai 1 nisab. Yang bisa kita tiap tahun kita wajib zakat apa? Zakat badan, zakat fitri. Masa zakat fitri kita gunakan untuk yang kita berikan kepada yang lain. Nah, lebih utama kita memberikan zakat kita kepada kerabat kita, famili kita yang terdekat, yang bukan tanggungan kita. Lebih utama. Kita punya saudara kita, punya sepupu, paman, bibi, keturunannya, mulai bawahannya, atasannya, yang memang dia tidak mampu, wajib berhak menerima zakat. Lebih baik zakat kita berikan kepada mereka daripada orang lain, meskipun itu tetangga. Tetapi kalau saudara kita sudah mampu semuanya, maka didahulukan tetangga kita. Jangan terlalu jauh ke Bangkalan kan. Ini bukan berarti tidak saya, cuma lebih utama. Atau nyari yang lebih utama kita. Nah, masjid ini menyalurkan zakat tetangga, warga barisan perumahan barisan indah. Maka oleh sebab itu, sebisa mungkin berikanlah kepada tetangga dulu masjid ini. Nah, bagi masjid, umpama ada orang yang menyalurkan melalui masjid, maka bagaimana? Kan saya tidak tahu familinya mana satu-satu, kan ribet. Kenapa nggak dikasih sendiri? Maka lebih bagaimana? Berikan tetangga ini. Siapa catat tetangga yang tidak mampu, miskin, fakir. Kita catat, kita berikan kepada mereka. Itu lebih utama. Daripada kita berikan di luar barisan ini. Kalau bisa lagi data familinya siapa. Tapi kan ribet juga ke penitiannya nanti. Yang memberikan zakat ini. Ini. Nah, ini kita ambil lebih utama. Nah, titik poin yang saya sampaikan urusan zakat fitri,
titik poin yang saya sampaikan khusus zakat fitri ini, kita harus hati-hati di dalam mengeluarkan zakat fitri kita. Salurkanlah zakat fitri kita dengan tepat dan cari yang mustahik dari famili kita. Dari famili kita. Kalau tidak ada, tetangga kita. Artinya kita mengeluarkan zakat fitri sekiranya itu banyak mendapatkan keutamaan, kesunatan gitulah. Maksudnya gimana? Kalau kita ngasih kepada orang lain, orang miskin, sah, ya sah. Sah. Tetapi kalau kita ngasih kepada zakat kita kepada saudara kita, famili kita yang miskin, maka itu mendapatkan double keutamaan. Nah, maksud saya kita menyalurkannya cari yang utama-utama afdoliyah itu. Sunatan. Bukan hanya kesahnya toh, berarti sah. Jangan. Gitu. Kenapa? Karena ini hanya 1 tahun 1 kali. Itu pun nilainya sedikit. Nilainya sedikit. Kalau kita hilang uang 50.000, mungkin kita tidak mungkin sampai pingsan, nangis. Ya, paling pikiran sekecil di rumah bersih ada. Hanya 1 tahun 1 kali. Kemudian yang wajib juga bahannya yang wajib kita keluarkan itu, Indonesia itu kan makanan pokoknya beras. Maka beli beras yang tidak cacat, yang bagus, yang layak dimakan dan layak disimpan, yang bertahan. Jangan beli beras yang banyak apanya itu, binatangnya atau apanya itu loh. Apa nama bahasa Indonesia? Nah, nah, jangan. Lah, pertanyaan gini, semisal orang-orang ini kan beda kan berasnya tiap harinya. Nah, bolehkah ada si A, Pak Haris, tiap hari dia pakai beras Sania. Sania kan bagus ya. Sania. Kemudian mengeluarkan zakat boleh enggak dia di bawah Sania? Misal paus. Mungkin Sania lebih atas ya. Anggap Sania lebih atas. Paus. Boleh enggak? Boleh. Lah kok bisa boleh? Kan dia lebih tinggi. Karena paus itu sudah layak dimakan, dikonsumsi, layak bertahan. Tidak ada cacat. Tidak ada binatangnya tadi. Tetapi ketika ada orang orang miskin, itu kan berhak menerima zakat, juga wajib mengeluarkan zakat. Sehari-harinya orang miskin itu berasnya ngambil saya padi kesak. Saya anu tibi. Saya biasanya masih kurang bagus lah gitu. Lah ada hewannya misal. Masih basuhin gini masih repot lah. Lah ketika itu dia boleh enggak mengeluarkan zakatnya itu? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu enggak layak. Enggak bagus dan masih ada cacat. Meskipun dia setiap harinya konsumsi beras itu. Jadi yang nilai kewajibannya itu bukan dilihat kita konsumsi beras itu tiap harinya, bukan. Yang dilihat itu beras ini harus tidak cacat, harus layak, tidak ada hewannya, harus layak dimakan dan layak disimpan. Nah itu poinnya. Bukan dilihat, setiap hari kita makan ini harus seperti ini. Kalau kamu makannya yang ada cacatnya yang ini, ya itu, enggak, bukan. Bukan itu. Bisa dipaham ya? Nah ini. Ini terutama orang-orang yang menengah ke bawah ini harus coba. Yang 8 tadi Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil itu yang dalam perjalanan, yang berhak menerima zakat Ibnu Sabil, musafir, yang dia tidak memiliki uang bekal yang sampai kepada tempatnya.
Fayu'ta minaz zakat wa in kana lahu malun fi baladihi. Tapi sekarang sulit. Tapi umpama kalau ada orang musafir, perjalanan jauh, kemudian dia kecopetan, tidak punya uang, mau pulang, tidak bisa. Dia bisa sampaikan kepada pemerintah atau kemana, Basnas, saya Ibnu Sabil perjalanan kecopetan, maka saya minta ongkos mau pulang. Itu berhak menerima zakat. Fayu'ta minaz zakat wa in kana lahu malun fil ardi. Maka berikan zakatnya meskipun dia punya uang di rumahnya. Nah, sekarang kan sudah transferan pakai HP, bisa internet banking, bahkan ATM tidak usah pakai kartu meskipun dicopet, atau bisa pakai PIN ya langsung ya, tidak usah pakai kartu kan gampang, meskipun udah dia HP-nya dicopet, dompetnya dicopet kan bisa ke ATM, tinggal nah gitu. Ya, lebih mudah sih sekarang. Tapi semisal kalau ada kejadian ini, dia butuh ongkos dalam perjalanan, maka dia berhak menerima zakat meskipun dia punya uang di rumahnya. Hukum terakhir, hukum memindah zakat. Tadi memang saya singgung tadi. Hukmu nakli zakat la yajuzu naklu zakat min baladin muzaki ila baladin akhar al-masyhur fil madhab. Wa man bil fuqara wal wasiyah wan nadar fa yajuzu nakluha. Hukum memindah zakat tidak boleh dari tempat muzaki ke tempat yang lain menurut masyhur. Semisal orang kayak contohnya orang Malaysia ya mengeluarkan zakat ke Madura, nah gitu kan ada kan, mengeluarkan zakat ke Madura Bain, nah itu tidak boleh. Atau orang dia lagi di TKI di Saudi mengeluarkan zakatnya ke Madura, itu menurut pendapat masyhur, pendapat yang kuat, yang muktamad di madhab Syafi'i, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau gitu ada perbedaan. Oh ya, ada perbedaan. Ustaz, gimana yang banyak yang melakukan zakat di Sanda? Ya, kalau pendapat muktamad yang diunggulkan itu tidak boleh. Kalau mau cari-cari pendapat yang lain selain ini, ya ada memang. Kalau ada pendapat muktamad yang diunggulkan, tentu di situ ada perbedaan. Gitu. Kalau berbentuk kafarat, wasiat nanti saya ini ya kasih saya nadar nanti kalau saya gini mau zakat nanti taruh ke gini tidak apa-apa. Kalau bentuk nadar, wasiat, kafarat. Nah, ya mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup ya? Ya, kalau memang di situ tidak ada, saya kira setiap negara itu ada memang orang fakir miskin. Nah gitu. Kalau memang kontennya masalahnya bukan ada tidak ada sebenarnya. Yang mau itu sampai itu boleh enggak tetap saya mau memberikan kepada orang saudara saya yang di Madura, yang miskin, yang butuh. Ya saya katakan tadi, kalau ada pendapat muktamad di mazhab Syafi'i, maka di situ ada perbedaan. Nah, jadi di situ masih perbedaan.
Kalau kita memang betul ikut pendapat yang kuat, mutamat, itu tetap tidak boleh. Ya, mindah. Tapi kalau memang sudah terjadi atau ingin mindah, ya ikut pendapat yang membolehkan, itu aja. Ikut yang pendapat yang memperbolehkan. Sebisa mungkin kita jangan mindah zakat kita ke yang lain lah gitu. Ke tempat yang lain, ke negara, ke daerah lain. Kalau sudah terlanjur ingin sudah biasa atau apalah, ya udah ikut pendapat yang membolehkan saja. Oh ya, yang tadi sudah saya jelaskan itu masalah mendahulukan zakat. Artinya gini, itu kan biasanya ada gaji dipotongan ya, maksudnya gitu kan ya, gaji potongan ya. Nah, gaji potongan itu boleh-boleh saja kalau memang diuntukkan zakat. Nah, tetapi syaratnya memang harus dia memang sampai 1 nisab. Nah, yang tidak boleh itu kita memotong gaji yang memang dia tidak sampai 1 nisab dan dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini, bolehkah memotong gaji pejabat untuk zakat? Boleh. Asal dia itu memang betul-betul wajib mengeluarkan zakat. Contohnya kayak gini tadi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Syekh Yusuf Qaradawi ini. Macam kayak direktur sampean. Kan sudah ngerena. Oh, saya potong, udah. Itu sudah selesai berarti sampean. Enggak usah mengeluarkan lagi. Karena itu memang sudah diniatkan untuk zakat. Nah, tadi zakat provisi kan memang ada 2. Ada yang ikut pertanian, ada yang ikut emas. Ada yang dah harus 1 haul, 1 tahun. Ada yang ketika itu kayak panen itu. Nah, yang kalau ngikutin 1 tahun berarti ada kalanya kan gaji, semisal gaji sampean selaku direktur berapa? 15 juta. Ya, 15 juta. Dengan potongan ini itu, maka kalau ikut emas perak tidak sampai. Kalau 1 tahun sampai. Nah, maka dengan dipotong tercicil 2,5% tiap bulan, dan memang pasti saya 1 tahun itu seperti biasanya dengan pengeluaran ini sisa uang segini, 110 kah? Ya ada. Nah, maka dengan potongan seperti ini boleh dan sah dan boleh niat yang tadi didahulukan. Nah, yang tidak boleh itu ketika memotong yang mana dia tidak wajib. Nah, ini seperti apa? Jadi potongan itu, yang wajib zakat itu jangan dilihat gaji kotornya dari gaji bersihnya. Ya, gaji kotor kan masih ya? Gaji kotor belum di pengeluaran gitu ya. Nah, yang repot itu gaji 2 juta. 2 juta kali 12 berapa? 24. Maka tidak sampai dia yang wajib, dipotong lagi. Nah, ini yang perlu. Lain potong hutang, lain ini kan. Nah, 2 juta ini yang dipotong ini yang tidak boleh. Karena dia tidak berhak membayar zakat. Nah, tapi kalau memang dia gaji banyak, memang sudah wajib bayar zakat, boleh dipotong dan boleh didahulukan ya tadi. Ini.
Ya, direktur apa sampean? Ya, iya. Yang ngambil pajak apa zakat? Hmm. Oh, enggak bisa. Oh, zakat. Oh, beda. Pajak beda. Itu urusan negara, itu harus wajib kita ikutin. Zakat lain. Iya. Ya. Nah, itu pajak itu bukan. Maksud saya kalau potongan untuk zakat loh. Kan memang ada, memang gaji itu dipotong untuk zakat. Kalau pajak lain. Kan kalau pajak itu kan memang laporan dia. Tiap tahun itu ada laporan. Bukan masa dipotong tiap bulan. Ada juga. Oh, berarti terlalu banyak uangnya itu. Hah? Tiap bulan lah. 15%. Wah, apalagi 15% lebih itu. Yang wajib hanya 2,5%. Ini 15% ini. Dah ini kalau zakat dah. Apa pajak ini lain. Yang zakat. Maksudnya yang potongan zakat ya, bukan potongan pajak. Ya, ini. jangan diakalin. Sudah gugur itu. Kalau sudah sampai nisab. Kalau tidak cukup, kan dipotong jam. Nah, makanya yang gini, seharusnya itu, namanya itu kan pakai sistem ya. Kalau negara kan sistem potongan itu. Seharusnya itu, yang wajib zakat itu setelah gajinya, setelah bersih, bukan gaji kotor. Karena kalau dia gaji kotor, itu mungkin saja kalau gaji kotor itu dia wajib zakat. Tapi belum tentu. Dengan pengeluaran ini itu, dia tetap wajib zakat. Nah, maka yang harus dipotong itu, yang harus diyakini kalau memang sudah dalam 1 tahun itu direka, ini saya pasti sampai 1 nisab dan wajib bayar zakat. Maka ketika potongan itu sudah gugur kewajiban kita. Nah, kalau memang kita sampaikan ini saya tidak wajib, disampaikan aja ke yang motong itu. Karena kan ada gaji kotor, gaji bersih. Gaji kotor itu bisa jadi baru cair sudah habis uangnya. Kalau pertanyaannya gugur enggak setelah dipotong itu wajibannya, kalau sampai 1 nisab gugur. Udah gugur, nah wajib lagi mengeluarkan. Sudah dipotong itu. Gimana? Tidak cukup. Enggak, yang tidak cukup apa? Gajinya tidak cukup 1 nisab maksudnya. Lah, yang tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Karena sudah sampai 1 nisab. Gimana uang itu? Ya sampaikan aja komplain. Itu kan sistem soalnya. Ya udah sedekah aja. Makanya tadi saya sampaikan kekeliruan itu ketika kita memotong yang mana itu diambil semuanya rata-rata dari gaji kotor. Nah, kalau gaji kotor dengan bilangan dihitung itu sama pemerintah itu wajib zakat. Ini nikah. Harusnya kan harus gaji dari bersihnya. Ada orang punya 1 tahun 200 juta, tapi pengeluarannya banyak. Biasanya gini, orang yang gajinya banyak, banyak juga pengeluarannya.
Ya kan? Dia 1 tahun 200 jelas wajib zakat. Tetapi karena ini, itu dan seterusnya, akhirnya jadi 50 1 tahun sisanya. Maka secara ini dia tidak wajib. Kalau dia itu ikutin emas, itu kan emas. Tapi bisa jadi dia ikut takaran pertanian, tetap wajib tanian. Jadi zakat profesi penghasilan itu ada 2. Ada yang ngikutin nisabnya emas, ada yang ngikutin nisabnya pertanian. Ada 2. Bagaimana 1 tahun? Ada yang mengatakan syaratnya harus 1 tahun, ada yang mengatakan tidak. Jadi intinya ya, zakat profesi itu atau zakat penghasilan, zakat uang, nisabnya ngikutin emas. Yang kedua, ngikutin pertanian. Kemudian apakah zakat profesi itu wajib 1 tahun? Pertama, harus mensyaratkan 1 tahun. Yang kedua, tidak mensyaratkan 1 tahun. Yang penting dia sampai 1 nisab itu wajib. Tidak usah nunggu 1 tahun. Seperti apa? Seperti orang direktur yang punya gaji langsung banyak. Tidak usah 1 tahun, langsung. Cukup. Alhamdulillah penghujung Ramadan ya. Mudah-mudahan Ramadan kita lebih indah daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan juga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mau dia? Bisa bawa ke kamu.